Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama CEO PT Jatinom, Bapak Dr. Nur Hidayat, MBA. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak David. Ya, saya ingin dari hari ini kan kita ada evaluasi tentang pelaksanaan kelas profesional UNGAS yang sudah berjalan 2 tahun, Pak ya. Ya, Ya, ini menurut Bapak bagaimana hasilnya dan apa yang harus ditingkatkan dan bagaimana posisi dari Fakultas Pertanian Peternakan ini yang sebetulnya ini kan sebenarnya mengimplementasikan kampus merdeka. ya. Eh, Terima kasih. Jadi program ini sebetulnya bukan karena ada program Kampus Merdeka, tetapi program ini sudah dilaksanakan kurang lebih 2 tahun yang lalu. Yang mana ini merupakan bagian daripada harapan bersama antara dunia usaha dan juga akademik, di mana kami ingin mensejajarkan antara dunia akademik dan dunia pendidikan. Nah, kami bersyukur sekali. Jadi dengan segala keterbukaannya dan menerima keberadaan ini, maka ketemulah satu konsep pemikiran bersama bagaimana SDM yang nantinya kita hasilkan itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia usaha. Nah, tentu akademik ini adalah saya menilainya adalah sebagai satu lembaga yang tugasnya adalah mencetak SDM. Dan tentu di dalam menghasilkan SDM ini harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Nah, dalam pelaksanaannya dari beberapa kali pasti ada kekurangan pasti, hal itu yang wajar. Nah, sebagaimana langkah yang pertama sudah kami lakukan beserta dengan FPP UMM ini, kami bersyukur sekali bahwa ada satu progres yang luar biasa, cukup bagus dan mengembirakan. Nah, boleh kami kesimpulkan tahap awal ini bahwa di atas 80%, anggaplah SDM itu selesai. Itu kami punya kemampuan, terus kemudian kami bisa menggunakan atau kami bisa memanfaatkan hasil dari SDM ini. Dan ini baru kita lakukan kemarin, bahwa magang ini hanya dengan waktu 3 bulan. Ini akan sangat luar biasa kalau magang ini bisa sampai ke 6 bulan. Nah, dari perjalanan inilah maka hari ini kita lakukan evaluasi beberapa hal yang harus kita lakukan, di mana juga harus perlu dilakukan perbaikan baik kami di dunia usaha dan juga di akademik. Di antaranya bagaimana sama-sama mengupgrade diri terkait dengan kemajuan daripada dunia peternakan ini, sehingga apa yang disampaikan di kampus dengan di swasta ini akan menjadi sinergi dan ini akan menjadi kolaborasi yang luar biasa, sehingga mahasiswa dikasih teori langsung dipraktekkan, jangan sampai dikasih teori kemudian praktekannya masih panjang. Nah, ini satu hal yang tidak terlalu Tidak match baik. ya. Nah, saya berharap antara teori dan praktek ini sejalan dan segera dimatchkan. Programnya seperti apa, Pak? Sampai 3 bulan saja sudah 80% bisa standar yang dimiliki oleh hasil produk kelas profesional ini hampir sama dengan kebutuhan dari perusahaan ya. Jadi program 3 bulan ini adalah mahasiswa magang di tempat dunia usaha, dan bukan hanya sekedar magang, tetapi magang ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh dunia usaha. Jadi mereka mau tidak mau harus mengikuti apa yang sudah berjalan di dunia usaha ini. Dan ini sangat penting buat mahasiswa. Jadi sekali lagi jangan hanya sekedar menyelesaikan tugas, tetapi ini adalah kebutuhan, bahwa kebutuhan dan hasil ini akan menjadi manfaat buat para mahasiswa nantinya itu di dunia profesional. Sehingga mahasiswa ini benar-benar mengikuti rule yang apa dan apa terjadi di dunia usaha itu. Jadi bukan ini diserahkan oleh akademik, tapi ini benar-benar diserahkan ke dunia usaha. Dan disinilah kolaborasi antara dunia usaha dan dunia akademik. Tapi kan Pak ya, pengajarnya kan tetap kolaborasi ya dari pendidiknya lah ya, itu ya. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ingin menyandingkan antara teori dan praktek. Nah, kita ingin menyandingkan antara pengajar di dunia usaha dan dari dunia usaha dan juga dari dunia akademik. Harapannya sama-sama antara dunia akademik ini juga mau mengupgrade diri untuk menyesuaikan dunia usaha ini, sehingga benar-benar ada satu keseimbangan dan kolaborasi yang baik untuk menghasilkan SDM sesuai dengan harapan pasar ini.
Dengan begitu harapan kami dunia pendidikan peternakan ini betul-betul mampu bersaing dan mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Jadi yang 6 bulan itu saya kira kalau di programnya diperpanjang 6 bulan, Bapak yakin ya bahwa akan kalau tadi 80% ya, mungkin lebih dari 80% atau sama dengan standar perusahaan, Pak ya? Saya rasa dengan 6 bulan ini akan memberikan hasil yang lebih ya. Dan saya harapkan di program 6 bulan ini tidak hanya magang, tetapi bagaimana mengkolaborasikan mahasiswa itu di dalamnya ada KKN, kemudian ada magang, dan juga ada Penulisan skripsi ya? Ya, penulisan skripsi. Dengan harapan 6 bulan ini betul-betul mereka itu benar-benar sudah familiar dengan dunia usaha. Sehingga harusnya lembaga pendidikan ini bisa mengadop ya, bisa menghargai pengalaman mereka yang ada di lapangan itu sebagai mata kuliah yang sudah diluluskan atau bagaimana, sehingga betul-betul kampus merdeka yang tadi diharapkan ini betul-betul bisa sesuai dan berjalan dengan baik. Dan inilah sebetulnya harapan daripada Pak Menteri yang hari ini ada kepingin kampus merdeka. Meskipun kami sebelum ada itu kami sudah memulai langkah ini, dan ternyata keinginan Pak Menteri dengan keinginan kami pun bisa sejalan. Oh, jadi rencananya saya mendengar Bapak mau ekspansi seluruh Indonesia, semoga bisa terlaksana dan selalu jaya Pak untuk PT Jatinom Indah. Amin. Terima kasih Pak Dayat atas waktunya. Ini kami juga ingin memperbaiki dan mudah-mudahan apa yang diberikan Bapak untuk bangsa dan negara, mestinya ini kan tugas negara dan bangsa, tapi Bapak ikut campur. Sebetulnya kan bukan hanya CSR-nya yang kami harapkan, justru kesempatan mahasiswa kami yang bisa magang tetap. Terima kasih Pak Dayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, ini CEO dari PT Jatum Indah. Pak Dayat ini supplier terbesar telur di Indonesia, telur ayam ya, yang bahkan ayamnya itu sudah berinovasi, telurnya ada omega 3, apalagi macam-macam, termasuk pabrik pakan ternak punya sendiri loh. Sampai dari integrated dari hulu sampai hilir. Semoga jaya Pak. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.